Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok partisipasi politik publik. Yang baru mengatakan saya sendiri Reza Maulana Syaputra dan rekan saya Aulia Putri Dikjayanti. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi kami, yaitu partisipasi politik publik. Jadi partisipasi politik publik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang bersifat kepemimpinan politiknya ialah ditentukan oleh segolongan elit penguasa. Keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang dipertimbangkan dalam proses-proses politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Kemudian partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir, atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik merupakan keterlibatan semua orang dalam tahapan kebijakan untuk mengambil maupun melakukan keputusan. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik ini mempengaruhi untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warga negaranya. Kemudian pada landasan berikutnya, yaitu landasan partisipasi politik adalah usul-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelton membagi landasan partisipasi politik ini menjadi 5 bagian. Yang pertama itu yang kelas, individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Kemudian yang kedua ada kelompok atau komunal, yang mana individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis. Yang ketiga lingkungan, individu-individu yang jarak tempat tinggalnya atau domisili itu saling berdekatan. Yang keempat partai, yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah. Dan kemudian yang kelima itu ada golongan atau faksi, yang mana individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi terus-menerus antar satu sama yang lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron elit yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang model partisipasi politik, yang mana partisipasi politik ini ada tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini menggunakan dua bagian besar. Yang pertama konvensional, ini merupakan mode klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. Yang kedua menggunakan mode unkonvensional, adalah metode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan gerakan sosial baru atau disebut dengan New Social Movement. Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan, gerakan perempuan gelombang 2, dan protes mahasiswa dan teror. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik.
Samuel Penhonten dan John Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 5. Yang pertama, kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi baik selaku anggota maupun pimpinannya guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat, contenting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Dan yang kelima, tindakan kekerasan, yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuh politik, revolusi, dan Selanjutnya, dimensi subjektif individu. Dimensi subjektif individu adalah serangkai faktor psikologis yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik. Faktor-faktor ini cukup banyak yang untuk kepentingan tulisan ini hanya akan diajukan 2 jenis saja, yaitu political disaffection, adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan perasaan negatif individu atau kelompok terhadap suatu sistem politik. Yang kedua, political efficiency adalah istilah yang mengacu kepada perasaan bahwa tindakan politik atau partisipasi politik seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses politik. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kami partisipasi politik publik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.